Halo, saya hari ini ingin membagikan tips-tips buat teman-teman atau siapapun yang menonton video ini yang struggle saat skripsian. Tips yang pertama dari saya yaitu ketika skripsian kita kadang merasakan yang namanya malas, takut, entah takut ada banyak ekspektasi yang kita entah takut tidak bisa menjelaskan apa yang kita tulis dalam skripsi kepada dosen ketika ketika asistensi atau pokoknya banyaklah ketakutan yang sebenarnya tidak perlu untuk ditanggapi begitu. Jadi ada beberapa tips yang ingin saya berikan teman-teman. Yang pertama, abaikan ketakutan itu dan mulai mulai mengikuti tips-tips yang mungkin bisa teman-teman yang cocok dengan teman-teman. Tips dari saya yang pertama kalian harus mencari tahu lagi kembali alasan kenapa kalian berkuliah di tempat itu, memilih jurusan itu, dan motivasi kalian kuliah. Sehingga ketika kalian memikirkan kembali motivasi, apa yang alasan-alasan kenapa kalian kuliah, kemungkinan besar semangat kalian akan tumbuh lagi. Dan ketakutan itu tidak ada artinya setelah kalian tahu alasan sebenarnya kalian pengen kuliah dan menyelesaikan kuliah kalian. Kalau perlu kalian membuat list hal-hal apa saja yang telah kalian capai sejak bangku SD sampai dengan saat kalian berkuliah. Karena terkadang kita sebagai manusia melupakan kalau kita tuh sebenarnya punya kemampuan, punya kapabilitas untuk melakukan sesuatu hal yang besar gitu. Ketika kamu list lagi, kamu akan merasa bangga terhadap dirimu dan kemungkinan kamu akan bilang, oh yang kemarin saja bisa kulewati, masa yang ini tidak bisa. Tips saya yang pertama yang itu. Terus yang kedua, buat plan dan jadwal kapan kalian akan mengerjakan skripsi. Kalau perlu buat jam-jam kapan kalian mengerjakan skripsi, kapan waktu produktif kalian. Mulai list, misalkan bab 1 kalian list pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Mulai list dari hal kecil-kecil. Dalam satu hari itu kalian akan mengerjakan apa dulu, per subbab kalian list. Setelah itu dalam 1 minggu kalian tetapkan berapa kali asistensi, misalkan 2 kali atau 3 kali, dan berusahalah untuk mengikuti setiap list yang kalian buat. Serta buatlah plan kalian ingin wisuda di bulan berapa, sehingga pokoknya buat plan yang realistis. Harus diingat bahwa plan itu harus realistis. Ketika plan tidak realistis, maka di situ kamu akan mendapatkan tekanan yang sangat besar, karena sejujurnya kamu tidak bisa menyelesaikan plan itu, tetapi kamu memaksa untuk melakukannya. Nah, plan pun saya pribadi ketika melakukan planning tersebut pun tidak semuanya saya lakukan, karena ada banyak faktor yang membuat kita kadang miss terhadap plan yang kita buat sendiri. Tapi jangan patah semangat, tetap plan. Ketika kamu gagal, plan ulang, dan saya yakin kamu pasti akan sampai kepada tahap ujian hasil, ujian tutup, dan wisuda. Ketika kamu memiliki tips keempat ya, ketika kamu memiliki ketakutan untuk bertemu dengan dosen atau takut untuk menjelaskan seperti yang saya katakan sebelumnya, lawan, datang. Jangan biarkan ketakutan itu terus membuatmu melangkah mundur.
ingat lagi alasan kenapa kamu pengen kuliah, alasan yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ingat alasan-alasan tersebut, maju masuk ke ruangan dosenmu dan tanyakan hal-hal penting ini kepada dosenmu. Tanyakan revisi, berapa kali revisi lagi, hal-hal penting apa yang harus saya lengkapi. Dan yang keempat, kenali karakter dosen. Ketika bertanya pun, ketika asistensi pun, kamu harus berusaha untuk mengenali karakter dosenmu, karena dosen seperti kita juga memiliki mood, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan lainnya, bukan hanya mahasiswa yang diurus dan lain-lain. Kita sebagai manusia yang saling membutuhkan harus juga saling mengerti kapan kamu bisa bertanya, kapan kamu tidak boleh bertanya, kapan waktu kamu bisa chat dan kapan kamu tidak bisa chat dosennya. Jika kamu ragu terhadap analisamu sendiri, coba tanyakan kepada senior ataupun orang-orang yang pernah dibimbing oleh dosen tersebut. Tanyakan karakteristik dosennya bagaimana. Jangan malu untuk bertanya, karena kamu tidak akan mendapatkan hukuman jika bertanya tentang sesuatu yang masih, selagi itu masih tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tidak mungkin orang lain tidak menjawab pertanyaanmu. Coba tanyakan kepada senior, sharing kira-kira dosennya karakternya seperti apa, kapan waktu bertanya, harus seperti apa, dan lain-lain. Saya rasa itu saja tips-tips dari saya. Semoga bisa dapat membantu. Sampai jumpa.